Ini mbah nih dulu. Ini kalau mbah tunggu mbah ini. Ini kalau mbah. Kucing saya ini terkena racun. Entah itu racun tikus atau pestisida rumput. Tapi saya yakin itu racun tikus. Sudah banyak kucing saya yang terbunuh. Saya sampai ngenes mengalami hal ini. Memang saya tinggal di lingkungan pembenci kucing. Ada dua tetangga yang sangat benci dengan adanya kucing. Saya yang sudah banyak berkorban untuk merawat kucing saja tidak merasa rugi. Kenapa juga mereka para pembenci kucing? Katanya merasa dirugikan. Karena itu mereka memang berniat jahat kepada kucing, memperlakukan kasar, sampai sengaja menaruh umpan racun. Maka dari itu saya menggali lebih jauh. Bagaimana caranya supaya kucing bisa selamat kalau sampai terjadi menelan racun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu kepada sahabat cat lovers, juga pemirsa semuanya. Selamat datang dan jumpa kembali di channel ini. Terima kasih kepada sahabat pemirsa semua yang telah bergabung di channel saya ini. Di video kali ini, kita akan membahas tema menarik yang menyangkut kehidupan Anabul kesayangan kita, yaitu tentang bagaimana cara menolong dan mengobati kucing yang terlanjur menelan racun tikus dengan kondisi muntah hebat agar bisa selamat. Dalam keadaan darurat dilakukan sendiri di rumah. Ada 8 upaya dan langkah tepat yang segera harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa kucing yang terlanjur menelan racun tersebut. Semoga penjelasan singkat dalam video ini bisa sedikit menambah pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini, serta silakan tinggalkan komentar yang positif agar kita bisa saling berbagi pengalaman yang ada. Dan yang selanjutnya, mari kita simak penjelasan secara mendetail mengenai kasus kucing menelan racun. Sahabat cat lovers, juga pemirsa semua. Bagaimana cara menolong dan mengobati kucing yang terlanjur menelan racun tikus dengan kondisi muntah hebat, agar bisa selamat, dalam keadaan darurat dilakukan sendiri di rumah. Menemukan kucing kesayangan kita dalam kondisi terkena racun tikus adalah situasi yang sangat menegangkan. Muntah hebat adalah salah satu gejala umum, dan tindakan cepat serta tepat sangat penting dilakukan untuk meningkatkan peluang keselamatannya. Perlu ditekankan bahwa penanganan di rumah bersifat pertolongan pertama, dan tidak menggantikan kebutuhan untuk segera berkonsultasi dengan dokter hewan. Penjelasan dalam video ini akan memberikan panduan langkah demi langkah, dalam keadaan darurat yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah, sambil menunggu bantuan medis profesional. Petunjuk yang sangat penting dan harap dicatat. Segera hubungi dokter hewan. Nomor 1 dan yang terpenting adalah segera menghubungi dokter hewan terdekat secepat mungkin. Jelaskan situasi sebenarnya secara detail kepada dokter hewan yang ada, mengenai hal-hal berikut. Jenis racun tikus yang mungkin tertelan, jika diketahui, perkiraan jumlah yang tertelan, waktu kejadian. Gejala yang diamati, terutama muntah hebat. Usia, berat badan, dan riwayat kesehatan dari kucing tersebut. Dokter hewan akan dapat memberikan instruksi spesifik dan mempersiapkan diri untuk menerima kucing Anda. Langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan sendiri di rumah, antara lain. Yang ke-1, mengidentifikasi jenis racun, jika waktu memungkinkan. Adapun jenis racun-racun tikus itu antara lain. Jenis pertama yaitu anticoagulan yang terdiri dari warfarin, brodifacoum, difenacoum, dan lain-lain. Jenis racun tikus ini adalah yang paling umum digunakan. Bekerja dengan mencegah pembekuan darah, dan dapat menyebabkan perdarahan internal. Gejalanya mungkin tidak langsung terlihat, dan akan muncul sekitar 3-5 hari setelah tertelan. Gejala yang terjadi diantaranya, kucing terlihat lemas, gusi pucat, kesulitan bernapas, batuk berdarah, tinja berdarah, dan memar. Juga muntah-muntah bisa terjadi, tetapi bukan gejala awal yang paling menonjol. Jenis racun tikus kedua yaitu brometalin. Jenis racun tikus ini bekerja menyerang sistem saraf pusat. Gejala yang timbul berkembang lebih cepat, dalam 24-36 jam, dan meliputi antara lain. Kucing mengalami antara lain kelemahan, tremor, kejang, kelumpuhan, koma dan muntah. Jenis racun tikus ketiga yaitu cholecalciferol, atau vitamin D3. Jenis racun ini bekerja meningkatkan kadar kalsium dalam darah secara drastis, yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal, jantung, dan jaringan lunak lainnya. Gejala dari racun jenis ini antara lain, kucing mengalami lesu,
kehilangan nafsu makan, peningkatan rasa haus dan buang air kecil, muntah, dan sembelit. Jenis racun tikus keempat yaitu zinc phosphate. Jenis racun ini bekerja bereaksi dengan asam di lambung untuk menghasilkan gas fosfin yang sangat beracun. Gejala dari racun jenis ini meliputi kucing mengalami muntah dan biasanya berbau seperti bawang putih atau telur busuk, kembung, sakit perut, lesu, dan kesulitan bernapas. Dengan tindakan cepat mengidentifikasi jenis racun tikus yang ada, akan sangat membantu dokter hewan menentukan pengobatan yang paling tepat. Jika kita menemukan wadah racun tikus yang digunakan, bawa segera bersama kucing tersebut ke dokter hewan. Langkah yang kedua, amankan kucing dan lindungi diri Anda. Tindakan yang dilakukan diantaranya: 1. Jauhkan kucing dari area di mana racun tikus berada untuk mencegah penelanan lebih lanjut. 2. Gunakan sarung tangan saat menangani kucing dan membersihkan muntahannya untuk menghindari kontak langsung dengan racun tersebut. 3. Cuci tangan Anda secara menyeluruh dengan sabun dan air setelah menangani kucing atau membersihkan area yang terkontaminasi oleh racun. Langkah yang ketiga, evaluasi kondisi kucing. Tindakan yang perlu dilakukan meliputi antara lain: 1. Periksa pernapasan dan detak jantung. Pastikan kucing bernapas dengan normal dan memiliki detak jantung yang teratur. Jika kucing tidak bernapas atau tidak memiliki detak jantung, lakukan resusitasi jantung paru atau CPR jika Anda terlatih. Silakan pelajari pada penjelasan selanjutnya tentang CPR. CPR adalah tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan dalam keadaan darurat ketika seseorang berhenti bernapas atau jantungnya berhenti berdetak. 2. Periksa tingkat kesadaran. Apakah kondisi kucing terlihat sadar, lesu, atau tidak responsif? 3. Periksa gusi. Warna gusi dapat mengindikasikan masalah sirkulasi. Gusi yang pucat, putih, atau biru menunjukkan kondisi yang serius. 4. Perhatikan gejala lainnya. Perhatikan gejala-gejala lain, apakah kucing mengalami tremor, kejang, kesulitan berjalan, pendarahan, dan juga pembengkakan. Langkah yang keempat, yaitu melakukan induksi muntah. Tindakan ini hanya bisa dilakukan atas instruksi dari dokter hewan. Peringatan penting untuk diperhatikan. Jangan pernah mencoba menginduksi muntah tanpa instruksi langsung dari dokter hewan. Beberapa jenis racun tikus, seperti yang korosif, dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut jika dimuntahkan. Selain itu, menginduksi muntah pada kucing yang tidak sadar atau mengalami kesulitan bernapas sangat berbahaya. Jika dokter hewan menyarankan untuk menginduksi muntah di rumah, dokter hewan mungkin merekomendasikan penggunaan hidrogen peroksida 3%, bukan jenis yang lebih kuat. Dosis yang biasa diberikan adalah 1 ml per pon berat badan kucing. Diberikan secara oral dengan spuit tanpa jarum atau pipet. Jangan melebihi 3 sendok makan, atau 45 ml. Tidak peduli seberapa besar kucing tersebut. Setelah memberikan hidrogen peroksida, dorong kucing untuk bergerak. Muntah biasanya terjadi dalam 15-20 menit. Jika muntah tidak terjadi dalam waktu 15 menit, kita dapat memberikan dosis kedua yang sama, tetapi tetap tidak boleh melebihi dosis maksimum. Jika kucing masih tidak muntah setelah 30 menit, jangan berikan lagi hidrogen peroksida dan segera bawa ke dokter hewan. Setelah kucing muntah, kumpulkan sampel muntahan untuk dibawa ke dokter hewan. Ini akan membantu dokter hewan mengidentifikasi racun yang tertelan. Langkah yang kelima, yaitu pemberian arang aktif. Tindakan ini dilakukan harus mengikuti instruksi dari dokter hewan. Arang aktif adalah zat yang dapat mengikat racun dalam saluran pencernaan, mencegahnya diserap ke dalam tubuh. Sekali lagi, jangan memberikan arang aktif tanpa instruksi dari dokter hewan. Arang aktif tersedia dalam bentuk bubuk, kapsul, atau cairan. Dosis yang biasa diberikan adalah 1-3 gram per kilogram berat badan kucing. Campurkan arang aktif dengan sedikit air untuk membentuk pasta, dan berikan secara oral dengan spuit. Pastikan kucing menelan semua dosis. Untuk menjadi perhatian bahwa, arang aktif dapat menyebabkan tinja berwarna hitam. Ini hal yang normal. Langkah yang keenam yaitu, cegah dehidrasi. Muntah hebat dapat menyebabkan dehidrasi. Tawarkan air bersih sedikit demi sedikit secara teratur. Jika kucing tidak mau minum, Anda dapat mencoba memberikan larutan elektrolit yang dikhususkan untuk kucing yang tersedia di toko hewan peliharaan
atau pemberian air kaldu ayam tanpa garam. Boleh juga memberikan air kelapa muda hijau sebagai asupan cairan elektrolit pada kucing. Gunakan spuit suntik tanpa jarum untuk membantu memasukkannya ke mulut kucing. Untuk menjadi catatan, menurut keterangan medis, air kelapa hijau tidak menetralkan racun, tetapi hanya menambah cairan elektrolit tubuh yang hilang. Tidak bagus bagi kucing yang mempunyai riwayat gangguan ginjal. Jika kucing terus muntah dan tidak bisa menahan cairan, segera konsultasikan dengan dokter hewan. Langkah yang ketujuh yaitu, jaga kucing tetap hangat dan tenang. Letakkan kucing di tempat yang tenang, hangat, dan nyaman. Tutupi dengan selimut jika perlu. Hindari stres dan kebisingan. Langkah yang kedelapan yaitu CPR, resusitasi jantung paru. Pada kucing, hal ini dilakukan hanya jika diperlukan. Jika kucing Anda tidak bernapas atau tidak memiliki detak jantung, CPR mungkin diperlukan. Berikut adalah langkah-langkah dasar yang perlu dilakukan. Pertama, periksa jalan napas. Buka mulut kucing dan periksa apakah ada benda asing yang menghalangi jalan napas. Jika ada, bersihkan dengan hati-hati. Kedua, berikan pernapasan buatan. Tutup mulut kucing dengan tangan Anda dan berikan napas buatan melalui hidungnya. Berikan sekitar 10-12 napas per menit. Setiap tiupan napas harus lembut dan berlangsung sekitar 1 detik. Lakukan hal ini dengan hati-hati. Ketiga, lakukan kompresi dada. Letakkan kucing pada posisinya. Balikan posisi kucing, kaki di atas, dengan ditopang tangan kiri Anda pada bagian belakang kepala kucing. Letakkan tangan kanan Anda di atas dada kucing, tepat di belakang siku depan. Berikan kompresi atau tekanan dada dengan kedalaman sekitar 1-2 cm. Berikan sekitar 10-12 kompresi per menit. Lakukan dengan hati-hati. Keempat, ulangi siklus pernapasan dan kompresi dada sampai kucing mulai bernapas atau detak jantungnya kembali berjalan. Kalau belum bernafas, usahakan terus sampai Anda dan kucingnya tiba di dokter hewan. Sangat penting untuk diperhatikan. CPR pada kucing membutuhkan pelatihan. Jika Anda tidak terlatih dan tidak terbiasa, lakukan yang terbaik yang Anda bisa, sambil menunggu bantuan medis profesional. Setelah tiba di dokter hewan, jelaskan semua tindakan pertolongan pertama yang telah dilakukan di rumah kepada dokter hewan. Ini akan membantu pihak medis menentukan pengobatan yang paling tepat. Dokter hewan mungkin akan melakukan tes darah, memberikan cairan intravena, memberikan obat-obatan untuk menghentikan pendarahan jika racunnya adalah jenis antikoagulan, juga memberikan obat-obatan untuk mengendalikan kejang, atau melakukan prosedur lain yang diperlukan. Yang harus selalu diingat bahwa pencegahan itu sangat penting dilakukan. Cara terbaik untuk melindungi kucing kita dari terkena racun tikus adalah dengan mencegahnya terjadi. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain: gunakan metode pengendalian tikus yang aman bagi hewan peliharaan. Pertimbangkan untuk menggunakan perangkap tikus yang tidak menggunakan racun. Simpan racun tikus di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh hewan peliharaan. Pastikan wadah tertutup rapat sampai tidak dapat dijangkau oleh siapapun. 2. Bersihkan sisa-sisa racun tikus juga umpan tikus yang ada. Jangan biarkan racun tikus maupun umpan tikus berserakan di sekitar rumah. 3. Awasi kucing saat berada di luar rumah. Untuk menjadi perhatian, ini sangat penting dilakukan. Jangan biarkan kucing terlalu bebas berada di luar rumah. Pemilik juga perawat kucing harus lebih peka dan waspada dengan keadaan lingkungan sekitar. Kalau memang dicurigai banyak terdapat umpan racun tikus, cegah kucing untuk berburu tikus, mencari makanan di luar rumah atau mencari makanan dari tempat sampah. Dari semua penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa keracunan racun tikus pada kucing adalah keadaan darurat medis yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat. Meskipun pertolongan pertama di rumah dapat meningkatkan peluang keselamatan kucing, jangan tunda untuk mencari bantuan medis profesional. Semakin cepat kucing yang terkena racun mendapatkan perawatan dari dokter hewan, semakin besar kemungkinan kesehatan kucing tersebut akan pulih sepenuhnya. Selalu utamakan keselamatan kucing peliharaan kita. Bertindaklah dengan cepat dan tenang. Kiranya sekian penjelasan mengenai penanganan kucing yang terlanjur menelan racun tikus. Terima kasih telah menonton video ini. Jika memiliki pertanyaan atau ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai topik yang telah kita uraikan ini, silakan tinggalkan komentar di bawah ya.
Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update video baru lainnya. Semoga uraian singkat ini bisa menambah sedikit pengetahuan kita semua. Jika dirasa bermanfaat, jangan ragu membagikan video ini dengan teman kalian. Dan jangan lupa tetap sayangi kucing maupun hewan peliharaan kita yang lain. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.